Sepanjang hari kemarin, banjir besar melanda sejumlah daerah di Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Pemandangan mencekam terjadi di pemukiman yang bagai tenggelam oleh luapan air. Bencana memprihatinkan ini bahkan menyasar wilayah-wilayah yang selama ini bukan langganan banjir. Tapi sesungguhnya banjir yang terjadi sejak kemarin sudah diramalkan oleh paranormal Master Blackjet di awal tahun lalu. Menurutnya, banjir terjadi oleh sebab cuaca ekstrim yang terus terjadi. Sementara itu, banjir besar menyasar tidak hanya warga biasa tapi juga para selebriti. Rumah mewah artis sekelas Baim Wong pun tak luput dari genangan. Tapi benarkah seperti prediksi Master Blackjet, banjir yang jauh lebih dahsyat masih akan terjadi? Selain banjir, mungkinkah ada bencana-bencana yang tak kalah menakutkan? Lantas, doa-doa apa saja yang dipesankan Ustadz untuk para korban agar tabah dan sabar menghadapi ujian bencana ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sepanjang hari kemarin, banjir menjadi pusat perhatian publik. Sejumlah wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Bogor mengalami banjir besar. Sebagian bahkan dengan ketinggian ekstrim, sehingga menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Tapi sejatinya, sebelum terjadi banjir besar, paranormal Master Blackjet sudah meramalkannya sejak awal tahun lalu. Sebab Master Blackjet sudah melihat tanda-tanda terjadinya cuaca ekstrim yang mengakibatkan curah hujan tinggi di sejumlah tempat. Banjir bandang yang melanda puncak Bogor menjadi penyumbang terbesar banjir yang terjadi di daerah khusus Jakarta. Dan hati-hati, banjir di tanggal 4 bulan 3 tahun 2025 kemarin baru permulaan saja. Kalau saya lihat ini akan terjadi dalam sekitar 2 bulan lagi, ini masih akan terjadi dan terus berulang. Banjir yang melumpuhkan sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya adalah keniscayaan. Sebab tahun ini memang sudah diramal banyak bencana yang dikirim oleh unsur air. Tapi Master Blackjet juga melihat selain unsur air, ada unsur api yang harus diberi perhatian besar. Karena setelah datang banjir, bencana berikutnya ialah banyak terjadi kebakaran. Tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Jadi saya melihat di tahun ini akan banyak sekali terjadi bencana alam yang berunsur api dan air. Setelah bencana banjir atau elemen air yang bermain, saya melihat setelahnya akan ada bencana kebakaran yang lumayan besar. Ini akan mengakibatkan beberapa penduduk atau warga yang terkena dampaknya bisa sesak napas, dan jika tidak ditanggulangi segera itu bisa membahayakan jiwa atau nyawa mereka nantinya. Bencana dari unsur air memang bisa sangat menakutkan. Bukan hanya banjir besar, tapi juga tanah longsor yang menakutkan. Jadi, banjir yang melanda sejumlah tempat sejak kemarin pagi dipastikan hanya awal dari musibah yang lebih besar.
Sebagai paranormal, Master Blackjet melihat banjir yang lebih besar lagi masih akan datang. Juga bencana lain yang menyertainya. Saya melihat juga akan ada deretan musibah yang akan terjadi setelah adanya bencana banjir yang besar melanda beberapa titik lokasi. Lalu juga saya masih melihat adanya tanah longsor dan juga banjir bandang di pertengahan tahun. Kemudian saya juga melihat adanya fluktuasi tanah atau pergerakan tanah yang membuat beberapa titik lokasi yang ada di Indonesia tanahnya menjadi amblas. Setelah banjir yang bagai mengepung sejumlah tempat, Master Blackjet kembali mewanti-wanti untuk tetap berhati-hati. Sebab bencana masih akan terus terjadi, tidak hanya banjir, tapi juga berupa-rupa bencana. Salah satu bencana yang perlu diwaspadai adalah gempa besar, yang daya rusaknya sangat menakutkan. Belum lagi bencana yang datang dari letusan gunung berapi. Kemudian, secara khusus, Master Blackjet menyebut nama-nama gunung aktif yang selama ini memang sudah langganan erupsi, termasuk Gunung Merapi dan Semeru. Saya melihat di sini ada Gunung Merapi di area Yogyakarta, kemudian ada Gunung Semeru, kemudian ada di daerah NTT, ada gunung juga yang akan meletus, kemudian juga di daerah Maluku, Kepulauan Maluku saya melihat akan ada juga yang meletus. Lalu di daerah Sumatera beberapa titik lokasi juga perlu diwaspadai karena akan mengeluarkan lava pijarnya, yaitu di daerah Sumatera Barat. Kalau saya lihat ini juga harus kita benar-benar waspadai. Kemudian akan ada juga bencana gempa bumi yang skala Richternya, kalau saya lihat ini ada di angka sekitar 7,5 sampai 8 skala Richter yang akan menghancurkan beberapa bangunan. Ini juga harus diwaspadai yang berada di tepi pantai, karena saya melihat akan ada gelombang yang besar dari arah pantai menuju ke daratan. Banjir dan segala bencana jika memang sudah kehendak alam hanya bisa diantisipasi tanpa pernah bisa dihindari. Mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi satu-satunya cara untuk meminta pertolongan agar terhindar dari segala malapetaka dan hidup lebih dekat dengan Yang Maha Pencipta, serta selalu berserah diri akan bisa membaca tanda-tanda semesta sebelum bencana datang. Itulah salah satu bentuk bantuan Tuhan sebagai ganjaran dari keimanan yang tak kalah goyang oleh segala yang menggoncang. Karena kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, ketika kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan ada bantuan yang akan diberikan atau tanda-tanda alam yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah yang harus bisa kita baca, tanda-tanda alam yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui alam semesta. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa selamat. Kemudian jangan kita merasa tamak atau rakus terhadap sesuatu hal, kemudian mempunyai niat buruk kepada orang lain. Ini yang akan menghancurkan diri kita di tahun 2025. Perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah membantu orang lain di sekitar kita. Karena di tahun 2025 ini akan banyak sekali ujian yang melanda Indonesia. Oleh sebab itulah, maka jadilah orang baik, bukan orang yang dianggap baik. Tapi benarkah banjir juga melanda rumah-rumah para selebriti?
Seperti apa kondisi banjir yang terjadi di rumah Baimong? Seperti apa suasana ketika Ageng Kiwi mengunjungi korban banjir di Bekasi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Banjir yang mengepung Jakarta dan sekitarnya juga menyasar rumah-rumah para selebriti. Salah satunya kantor milik Baimong. Video yang diunggah di akun sosial medianya menunjukkan Baim santap sahur di bagian kantornya yang tergenang banjir. Sejumlah perabot bahkan terpaksa dinaikkan ke atas sofa agar tidak rusak. Sementara itu banjir yang lebih parah dialami Michelle Adlen. Perempuan yang pada 29 Maret nanti genap berusia 35 tahun itu bahkan harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Sahur. Sahur. Mas Abang ambil berkasnya bener ini, Mas. Hari jamnya ini di Mekah. Jam iya ya. Kebanjiran juga dialami oleh artis senior Ageng Kiwi. Meski rumahnya tidak tergenang, tapi banyak atap yang bocor akibat hujan deras. Ageng Kiwi juga langsung ikut turun tangan, memantau dan membantu korban banjir. Menggunakan perahu karet bersama personil TNI, artis kelahiran Cilacap, Jawa Tengah itu menunjukkan suasana banjir di kawasan Bekasi. Sekarang saya sudah berada di daerah Kemang dan ini tadinya tingginya sampai seberapa Pak? Tadi awalnya sampai awal segini ya. Mohon maaf, saya ini dari Kodam dengan Pak Ajis. Pak Ajis ini komandannya. Jadi dari Pak Ajis bilang sampai segini ya. Air pendatang. Iya. Air pendatang terus tiba-tiba banjirnya itu berapa jam prosesnya dari ini? Kalau kata korban yang kami evakuasi itu dari subuh. Dari subuh. Iya. Tahu-tahu udah segini. Ya berangsur-angsur naiknya. Berangsur-angsur naiknya ya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah memasuki wilayah yang terdalam yang tadinya sampai ke leher orang dewasa. Dan kalau kita diteruskan sampai ke sana itu sampai ke galaksi yang mungkin kalian lihat bahwa mobil-mobil itu sampai terkelelep air ya. Nah ini kita di daerah Kemang di mana yang masih orang tidak boleh lewat sebenarnya. Lihat udah kayak lautan sebenarnya ya. Gitu, kasihan juga teman-teman yang di sini gitu. Ini semoga cepat surut. Air sebenarnya datangnya itu dari habis sholat subuh, cuman masih agak sedikit. Pas udah jam 6 pagi itu langsung meluap. Oh, jam 6 pagi langsung meluap gitu ya? Iya. Saya di sana karena jauh dari sini juga rumahnya. Ya sama, pada terendam semua. Pada terendam semuanya ya? Iya. Alhamdulillah sekarang udah mulai surut ya, udah mulai Bu. surut. Harapan Ibu apa Bu? Ya harapan saya mudah-mudahan dari ini ada yang bantuannya mohon bantuannya. Sampai sekarang yang diperlukan ini apa sebetulnya Bu? Ya sembako ya untuk para orang yang pada mengungsi itulah kan. Iya. Kira-kira ada berapa ratus orang Bu yang mengungsi Bu? Banyak banget ya. Banyak. Banjir besar yang terjadi sepanjang hari kemarin memang menyisakan pilu. Ratusan wilayah terendam mulai dari Jakarta, Bekasi, hingga Bogor. Sebagian bahkan ketinggian banjir mencapai atap rumah, sehingga memberi pemandangan yang sangat mengenaskan. Ancaman banjir yang memprihatinkan itu menurut prediksi para ahli BMKG masih akan terus terjadi bahkan hingga pertengahan bulan ini. Sebab cuaca ekstrim belum terlihat tanda-tanda mereda. Dalam sepekan ke depan, perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim termasuk hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang. Pada tanggal 4 hingga 6 Maret 2025, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Sementara hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa, serta seluruh wilayah Kalimantan dan Papua Tengah hingga Selatan. Pada tanggal 7 hingga 10 Maret 2025, kondisi serupa masih berlanjut di sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara untuk wilayah Jabodetabek masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai di kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor pada 3 hari ke depan. Memang banjir tidak pandang bulu melanda semua orang termasuk para selebriti. Kondisi memprihatinkan ini akan terus terjadi karena BMKG memprediksi hingga 2 pekan ke depan masih akan banyak hujan deras. Lantas, doa-doa apa yang bisa dipanjatkan agar mampu bersabar menghadapi ujian besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Terlepas dari faktor alam, banjir sesungguhnya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, terutama untuk meningkatkan derajat keimanan kepada Allah. Apalagi ujian ini datang di bulan suci Ramadan, sehingga bisa dimaknai sebagai bagian dari ujian ketakwaan. Oleh sebab datang sebagai ujian, banjir dan segala kesulitan lebih baik dihadapi dengan penuh kesabaran. Apalagi banjir itu datang di saat sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan berikut ini nasihat yang dipesankan Ustadz Mohai agar sabar dan tawakal menjalani musibah. Ya, kita mengenal bahwa puasa itu sendiri adalah bulan kesabaran ya. Ya, bulan kesabaran. Jadi ada sebuah makalah yang bilang begini, siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa dari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan mampu berdosa di bulan yang lain. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran untuk menjauhkan diri dari hal-hal apa yang dilarang oleh Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram gitu. Dan sabar itu ada 3 lagi. Wah, habis kita nih ngaji nih. Jadi, ada sabar pertama dari musibah. Ya, yang kedua sabar dalam beribadah. Yang ketiga sabar menjauhi maksiat. Nah, ranking ketiga bersabar dalam musibah. Itu ranking ketiga. Ya, ranking kedua bersabar melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Ini kan berat. Yang kedua, yang paling tinggi adalah bersabar menjauhi maksiat. Ini susah luar biasa. Jadi siapa yang kena banjir, kemudian sabar, ya Allah aku ridho kepada takdirmu, begini jalannya, aku sudah ikhtiar, insya Allah pahalanya 300 derajat. Jadi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini, mana kita nahan diri, ternyata dikasih musibah. Ya insya Allah husnuzan kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti semua yang kita alami kerugian dengan ganti yang berlipat-lipat. Banjir adalah bencana yang semestinya sudah bisa diantisipasi, sebab banyak peringatan yang sudah diberikan tidak oleh BMKG, tapi juga paranormal seperti Master Blackjack. Tapi inilah bencana yang harus dihadapi dengan sabar agar tetap tawakal. Maknai semua ini sebagai bagian dari ujian bulan puasa. Semoga banjir segera surut sehingga semua yang terdampak bisa kembali melakukan aktivitas. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.